Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriyama dari kelas 7A dengan NIM 18024050003, program studi agribisnis Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS, yaitu dengan dosen pengampu Ibu Dr. Marlina Bakri, MPD. Yaitu ada 10 soal. Yang pertama, bagaimana cara mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir yang berkembang atau positif? Jawabannya, selalu memandang sesuatu dari segala sisi, bijak dalam mengatasi sebuah masalah, tenang dan memiliki pola pikir positif. Lanjut pertanyaan kedua, jelaskan pola pikir tetap. Pola pikir tetap adalah pola pikir yang bersifat tertutup dan merupakan pola pikir negatif. Pertanyaan ketiga, jelaskan tentang pola pikir berkembang. Pola pikir berkembang adalah pola pikir yang bersifat terbuka dan merupakan pola pikir positif. Selanjutnya, apa yang diketahui tentang pola pikir? Yaitu sekumpulan kepercayaan atau cara berpikir yang mempengaruhi perilaku dan sikap seseorang yang akhirnya akan menentukan keberhasilan kehidupan seseorang tersebut. Selanjutnya, faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi sehingga dapat dikatakan pola pikir adalah mental? Yang pertama, faktor fungsional. Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal-hal lain yang termasuk dalam faktor personal. Persepsi tidak ditentukan oleh jenis atau bentuk stimuli, tetapi karakteristik orang yang memberikan respon pada stimuli tersebut. Yang kedua, faktor struktural. Faktor struktural berasal dari sifat stimuli fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkannya pada sistem saraf individu. Lebih jelasnya adalah pola pikir merupakan salah satu hal yang mempengaruhi keberhasilan seseorang. Jika memiliki pola pikir yang baik, energi yang berada di sekitarnya pun akan menjadi positif. Begitu juga sebaliknya, pola pikir buruk dapat membuat orang menjadi dikelilingi aura negatif, bahkan dapat mempengaruhi kesehatan mental. Lanjut pertanyaan ke-6, yaitu adakah hubungan antara pola pikir negatif dengan kecemasan kita saat berbicara di depan umum? Pola pikir seseorang sangat membantu dalam mengatasi masalah yang berhubungan dengan suasana hati atau mood, seperti depresi, kecemasan, kemarahan, kepanikan, kecemburuan, rasa bersalah, dan rasa malu. Apabila seseorang memiliki pola pikir yang positif, maka individu tersebut dapat mengatasi masalah yang berhubungan dengan suasana hati. Sebaliknya, apabila seseorang mempunyai pola pikir yang negatif, maka individu tersebut cenderung menjadi depresi, cemas, panik, dan muncul perasaan bersalah yang pada akhirnya akan mengganggu interaksi sosialnya. Begitupun individu mengalami suasana hati tertentu, suasana hati tersebut akan disertai dengan pemikiran yang lain, mendukung dan memperkuat suasana hati. Kecemasan berbicara di depan umum bersumber dari pola pikir dan persepsi negatif terhadap situasi atau diri sendiri. Lanjut pertanyaan ke-6, yaitu bagaimanakah cara yang dapat dilakukan agar tidak terlalu berharap pada suatu hal yang kita inginkan? Yang pertama, tidak usah terlalu dipikirkan, atau sesuatu yang sedang diharapkan, usahakan jangan terlalu dipikirkan. Yang kedua, tetap bersikap tenang dan fokus pada hal lain, yaitu bersikap tenang, tidak perlu gelisah, pasti akan ada jawaban terbaik sesuai dengan nasib dan keberuntungan. Lakukan aktivitas lainnya seperti biasa dan coba fokuslah pada hal lain. Yang ketiga, pasrahkan semua usaha yang telah dilakukan. Pasrahkan saja pada usaha yang telah dilakukan sejauh ini. Jangan dijadikan beban yang kemudian membuat putus asa. Yang selanjutnya, doakan saja agar sesuai harapan. Buat rencana lain jika tidak sesuai harapan. Jika gagal atau usaha untuk mencapai sesuatu, buatlah rencana lain. Lanjut pertanyaan ke-8, bagaimana pola berpikir adalah mental? Pola berpikir adalah mental merupakan sebuah filosofi kehidupan, cara berpikir, sikap, opini, dan mentalitas yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi perilaku seseorang, memiliki penting dalam penilaian manusia, dan pengambilan keputusan dalam respon individu untuk berbagai situasi. Lanjut pertanyaan ke-9, bagaimana pengertian mental? Mental adalah struktur ide, kepercayaan, dan kebiasaan yang kita miliki secara sadar atau tidak, menjadi referensi dalam pengambilan keputusan dan memecahkan masalah. Yang terakhir, pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana pengertian pola berpikir. Pang DKK tahun 2004 mendefinisikan pola
pikir sebagai suatu yang terjadi di kepala seseorang yang memiliki kekuatan untuk mengontrol sikap seseorang dan berpotensi untuk mempengaruhi perilaku seseorang. Baik, itulah 10 pertanyaan yang bisa saya bacakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.